Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, Sayyidina wa maulana wa mawalah. Allahumma ya da'imal fadl ala al-bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, Salli ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil asiyah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib al-hawas al-habib Mahdi bin Affan bin Yahya dari Jepara, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Romo Yai Ahmad Dahlan, semua keluarganya yang kami muliakan, bapak-bapak pejabat pemerintah baik dari Gubernur, Kapolda, Pak Bupati, Kapolres, Kapolsek dan seluruh daripada yang hadir, para dewan yang kami muliakan, hadirin wa hadirat kaum muslimin wal muslimat kesemuanya yang kami muliakan, dan insyaallah yang akan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala selamat dunia dan akhiratnya, mulia dunia dan akhiratnya, diberi yang halal yang barakah, bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunya wa fil hayatil akhirah. Allahumma amin. Hadirin, alhamdulillah, sholawat serta salam moga selalu tersampaikan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu mengharapkan akan syafaat-syafaatnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini pengajian ulang tahun adanya Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pondok Pesantren Al-Hidayah ini tadi disampaikan kepada pengasuh pondok ini untuk pemerintah ikut tanggap. Tanggap itu macam-macam. Tadi yang tanggap tentang pesantren ya bukan hanya pesantrennya, tapi jalannya sampai pesantren harus dipikirkan. Gitu ya, tanggap namanya. Pesantren ini luar biasa memberikan pelajaran diniyah yang tidak murah, mendirikan atau mengajarkan pelajaran diniyah yang menjadi anak-anak akhlakul karimah. Coba kalau masyarakat akhlakul karimah semua, tidak ada pencurian, tidak ada yang namanya perampokan, tidak ada kemaksiatan. Kenapa? Masyarakatnya berakhlakul karimah. Di tempat pesantren ini mengajarkan beberapa kebaikan-kebaikan. Kalau upamanya 1000 orang yang ngaji di sini ditanamkan kebaikan, maka 1001 orang punya murid satu saja, sudah 1000 orang mengikut pada kebaikan-kebaikan. Nah, kebahagiaan seperti ini kalau difasilitasi dengan yang baik, insya Allah lebih banyak orang-orang baik di Jambi ini. Allahumma. Tapi kalau tidak difasilitasi dengan baik, ya seadanya saja. Kalau orang seadanya saja ingin menjadi bosan, makan seadanya saja, gitu ya. Seperti saya makannya seadanya saja, ada ikan makan ikan, ya pokoknya ada telur makan telur seadanya aja. Kadang ada semua makan semuanya. Hadirin yang berbahagia, sambutan dari pemerintah luar biasa. Tapi tanggal 1 Agustus kami diundang Bapak Jokowi di Istana Jakarta untuk di sana mujahadah, kemudian baca maulid kami bersama para ulama Indonesia, 600 ulama Indonesia diundang ke sana. Kebetulan yang di hotel berbintang hanya rombongannya saya, yang lainnya hotel-hotel biasa Pak, kami di Grand Mercury Pak. Hadirin yang berbahagia, orang pakai bis semua, duduk di depan jauh Pak, jalannya jauh sampai Alfat yang terbaik Pak ini ya. Di belakang langsung ke istananya. Tidak tahu kenapa saya harus difasilitasi seperti itu. Hadirin yang berbahagia, saya ngomong Bapak, di kampung-kampung kami di Jawa ini banyak sambutan-sambutan kalau ada pengajian. Di antara lain sambutan dari pengasuh, sambutan dari panitia, sambutan dari para umaro.
Bagaimana kalau sambutan dari Umarok ini saya ganti menjadi komunikasi? Bukan sambutan tapi komunikasi. Kalau komunikasi indah, oh bisa membaca karena komunikasi. DPRD berkomunikasi sehingga orang-orang Jawa, orang Indonesia yang di bawah ini bisa mengutarakan kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan dengan komunikasi. Itu komunikasi secara bahasa Indonesia. Tapi komunikasi bahasa Jawa teko muni ngasih. Gitu ya. Jadi para pejawa terus datangnya itu teko muni ngasih. Kemudian kita terima kasih. Gitu ya. Setuju nggak kira-kira? Hadirin yang berbahagia, kalau ingin calon-calon DPR, calon-calon bupati ya harus komunikasi. Insya Allah akan terima kasih. Jangan terima saja seperti musola, ya terima kasih. Setelah menerima harus ngasih. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya itu indah. Rasul mengatakan adibu auladakum ala salasin khisalin. Didiklah anak-anakmu itu untuk cinta 3 perkara. Nabi ini mengajarkan indah, Bu, tidak pernah mengajarkan jahat. Yang diajarkan cinta. Cinta itu indah enggak? CINTA indah, ya enggak? Karena cinta bahagia, tapi juga cinta sisa sengsara, ya enggak? Tapi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan hubbi nabiyikum, yang pertama kamu isilah hatimu untuk cinta kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul ini cinta, sangat-sangat cinta kepada umatnya, sampai-sampai Rasul mengatakan di dalam lamunnya Nabi, mata alqa ihwani, kata Rasul, kapan saya ketemu dengan saudara-saudaraku? Rasul ini melamun, tapi malumnya bukan hutangnya yang banyak. Melawan bukan bagaimana sawitnya bisa baik, bukan, tapi melamunnya mata alqa ihwani. Ya Allah, kapan saya ketemu saudara-saudaraku? Ya Allah, menangis Nabi Muhammad SAW dengan kangennya dengan saudara-saudaranya. Kemudian para sahabat matur, alasna ihwanaka ya Rasulullah, bukankah kami semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, katakan qala la bal antum ashabi. Bukan, kamu bukan tergolong saudaraku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, walakin ihwani unasun ya'tuna min ba'di amanubi walam yarani. Tapi yang saya anggap saudaraku adalah manusia yang iman kepadaku setelah saya meninggal dunia, dan orang itu iman kepadamu walaupun dia belum pernah melihat oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira siapa ini? Ternyata dianggap saudara Rasul. Kita semua yang ada di sini belum pernah ketemu Nabi, belum pernah berjumpa Nabi, belum pernah satu pejagung kepada Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi, kita iman kepada Nabi. Ini manusia mulia di hadapan Allah yang dicintai, yang dirindukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita semua ini manusia unasun ya'tuna min ba'di amanubi walam yarani. Walaupun belum pernah melihat Nabi, tapi kita iman kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah katakan wa ala ru'yatihim litahuzzunil aswaq, dan kepada mereka orang-orang cinta kepadaku walaupun tidak pernah ketemu denganku, saya ini sangat kangen yang luar biasa. Saya sangat rindu yang luar biasa kepada mereka. Dengan mereka aku akan membelanya dan akan memberikan syafaat pertolongannya. Allahumma. Manusia kalau menjadi orang yang mulia itu sangat luar biasa. Tapi menjadi mulianya kepada manusia biasa-biasa saja. Ya enggak? Ya enggak? Sekarang tadi disinggung dengan Bapak Kapolres, kalau ternyata ini sudah mendekati pilihan presiden, pemilihan caleg ya. Caleg-caleg ini sudah mau dipilih. Enggak ada pilihan istri ya Bu ya. Hadirin yang berbahagia,
pilihan presiden sudah mulai kampanye. Saya harap betul bagi orang-orang kampanye ini atau mencoblos seseorang itu pilihan hati. Kalau memilih satu, tidak usah menjelekkan yang lain. Bukan menjadi apa? Bukan jadi ibadah, malah jadi maksiat. Betul nggak? Iya, sudah seperti sepak bola saja. Pertandingan sepak bola dua kelompok, sudah kelompok A dan kelompok B. Kita penonton, jangan ikut di dalam lapangan dong. Ngeribeti orang ini, ya nggak? Nonton boleh, bersorak boleh, supporter boleh, tapi jangan anarkis dong. Kalau penontonnya ikut main sepak bola, ribut itu sepak bola itu, ya enggak? Jangan masuk di dalamnya. Oke, saya milih A, saya milih B. Oke, silahkan, hak asasi manusia. Tapi jangan membuat fitnah satu dengan yang lainnya yang menjadi meripot semuanya. Naudzubillah. Kalau orang yang seperti, yakin saya orang-orang ini orang-orang yang minal ngawurin, Pak. Minal apa? Ngawurin wa minal dablegin, Pak. Tapi kenapa kepolisian mencekal orang yang mau ngaji? Bukan yang dicekal itu mau ngaji, tapi mau menyebar fitnah. Karena mau menyebar fitnah dicekal oleh kepolisian, itu bagus dong. Kalau ngaji ini seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan ulama yang datang di tempat manapun akan selalu memberi maslahah, akan selalu membuat ketenangan, memberi kemaslahatan, tidak akan permusuhan. Kenapa? Karena itu orang yang namanya ulama. Kalau datang untuk membuat ribut dengan masyarakat, itu bukan ulama, tapi itu provokator. Naudzubillah, naudzubillah. Bismillahnya cetok, bismillahnya fasih, assalamualaikumnya fasih, tapi di dalam bicaranya, ya Allah, ini lebih jelek daripada di dalam perut kambing, Bang. Hadirin yang berbahagia, ini harus kita camkan betul. Al-Hidayah mengajarkan hobi nabikum, cintailah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintanya pada Nabi, Nabi menyontohkan yang baik. Nabi ini pilihan Allah, kemudian dikatakan uswatun hasanah. Contoh yang baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun anaknya, siapapun pangkatnya, apapun yang keluar dari syariat Islam itu bukan mengajak kebaikan, tapi mengajak satu kemaksiatan. Camkan, kalau kita semua ini manusia muslim, udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam ke semuanya, bukan hanya karena sesuatu yang menjadi heboh itu menjadikan satu kebaikan, tapi ternyata akan menjadi keresahan. Naudzubillah, naudzubillah. Bu, dosa kita sudah banyak, Bu, ya, tidak usah ditambah dosa lagi, ya, sudah penuh. Kolom dosa kita sudah penuh, jangan ditambah lagi, nanti tidak muat ini tempat-tempat dosa ini, ya enggak? Kalau kita ngomong masalah iri drengki, dari dulu kita sudah gudangnya iri dan drengki. Contohnya ibu-ibu, ya, kalau tetangga tuku TV lorong untune, begitu tetangga beli motor semaput sedino pisan, beli mobil semaput sedino ping 3, bikin rumah bagus semaput nggak bangun-bangun lagi. Hadirin yang berbahagia, betul ya? Allahu Rabbi, Allahu Kasbi, hati ini penuh dengan drengki, seakan hidup ini kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal qadaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maghfuran.
awali hati yang dengki akan menjadi keras. Ngomong selalu berbohong, sombong dadi idaman. Naudzubillah, naudzubillah. Maka dikatakan hubbi nabiikum, cintailah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini Nabi tidak pernah mengajarkan kemaksiatan, yang selama ini Rasul tidak pernah mengajar iri dan dengki. Menjadi apapun itu jamaah dan umatnya Rasul, silakan Anda jadi apapun, tapi contohnya kepada Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan terbaik dunia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedagang terbaik dunia, pedagang Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya yang terbaik dunia adalah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai penguasa terbaik dunia adalah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pertanggungjawaban Nabi bukan di dunia saja. Hayatun Nabi mufidan wa mamatuhu syafi'an. Hidupnya Rasul memberi manfaat, setelah meninggal akan memberikan syafaat. Allahumma, kira-kira kita ini akan mati apa selamanya hidup? Kapan? Kapan? Hadirin yang berbahagia, kita akan mati meninggalkan dunia ini ya Allah. Di sini diajarkan thariqah qadiriyah, diajarkan zikir kepada Allah, betul? Diajarkan zikir kepada Allah. Ada sekelompok manusia zikir itu bid'ah, tahlil itu bid'ah, berjanji itu bid'ah. Saya bilang raimu, ya, saya bilang raimu. Lewang zikir kok bid'ah, katakan la ilaha illallah kok bid'ah, ya jelas enggak. Wong kamu nyanyi rondo kempleng enggak bid'ah kok, ya enggak? Nyanyi rondo kempleng enggak bid'ah kok la ilaha illallah bid'ah. Ini udah enggak raimu, siapa lagi nih? Hadirin yang berbahagia, perjanjiannya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Allah. Ngomong ya Nabi salam alaika kannya bid'ah. Ini manusia model apa ini? Ya enggak? Jenggot sedikit sudah bilang iman jenggot. Pakai celana kurang bahan congklang dibilang Islam congklang. Ini luar biasa. Hadirin yang berbahagia, diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat manusia ini akan dimuliakan oleh Allah yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Anda di dunia ini susah baca sholawat kepada Nabi. Nah, siapapun baca sholawat, yang masih baca sholawat tidak akan meninggal dunia, percaya? Semua orang yang masih baca sholawat tidak akan meninggal dunia, percaya? Ilas percaya. Begitu udah mau mati, udah mau dicekik malaikat, ya anang ya rasido mati. Allahumma. Masalahnya nek wis kadung mati ya apa? Ya Allah, sudah kadung udah mati ini. Dan setelah mati akan di alam barzah ditanyakan marrabuka wa man nabiyuka wa ma diuka wa ma qiblatuka wa man abuka wa man yahwanuka. Ayo semua orang apa? Bingung. Coba orang ahli sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban yang tempat bersolat pada Nabi walaupun jauh daripada pertanyaan, tapi malaikat tidak akan berani bertanya lagi. Oh, percaya enggak? Begitu mati mau ditanya malaikat, kaget asal. Ahmad ya habibi habibi salam habibi. Cari malaikat, tak tunggu tekan rampungnya gue. Salam alaika habibi. Mendelik lagi, mau nanya lagi. Ahmad ya habibi habibi salam habibi. Gak sido ditakoni alhamdulillah. Lama-lama malaikatnya jelek. Ya Allah, wong takoni Ahmad ya habibi terus. Ini mukjizat, ini syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak? Nek enggak percaya mati yo.
Bermati langsung Ahmad ya Habibi Habibi, aman Allahumma. Ini sampai ditanya malaikat dengan selawat aman. Malaikat tidak takut kepada kita, malaikat tidak takut dengan siapapun. Tapi siapa yang disebut Habibi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama Muhammadnya, tapi kepada Nabi berbeda dengan Muhammad bakule bakso. Ya nak, sama-sama Muhammad tapi Muhammad Rasul berbeda dengan Muhammad kepolisian. Ya enggak? Dia bilang, beb, jangan menghina orang jual bakso. Kenapa? Karena orang jual bakso itu bukti atau apa ya, contoh daripada lelaki yang setia dengan istri. Oh masa begitu? Iya beb, tetangga saya jual bakso, larisnya luar biasa. Itu pasti diturah ke loro buat istrinya. Hadirin yang berbahagia, berarti ini kan termasuk ya, enggak dijual semua. Ini 2 jangan dijual buat istri saya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana? Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca kepada dia, Katamallahu maqasidana. Ya nak, dimintakan kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah doa-doa hambaku yang cinta kepadaku, dikabulkan semua ya Allah cita-citanya, permintaannya, termasuk siang hari ini permintaan permohonan jamaah supaya jalan ini lekas menjadi yang halus. Amin, amin. Wakil rakyat, sampaikan masyarakat sini kepingin jalan yang halus supaya tidak terlambat datang di sini Bapak Kapolres. Tadi terlambatnya itu karena jalannya kurang, Mbak. Kenapa enggak didandani dulu jalannya? Hadirin yang berbahagia, ini perlu perhatian. Tapi ini dianggap dihampaikan ya enggak apa-apa, saking dableke gitu ya. Tapi kalau yang cerdas, yang berakal baik, wah ini bukan sindiran tapi permintaan masyarakat. Kalau nyindir itu lain Pak, ini permintaan. Kalau permintaan harus dicatat permintaan gitu. Nek sindir kan tidak jelas gitu. Ini permintaan. Begitukah? Anda minta jalannya bagus? Pak, dengar sendiri. Ada yang berbahagia. Nah, sampaikan kalau jalannya bagus sampai sini baik, orang datang lebih banyak, yang lebih baik amalnya lebih banyak gitu ya. Hobi Nabi hukumnya lebih banyak, kan lebih banyak itulah maslahatnya lebih banyak, kebaikan lebih banyak, dan sedikitnya adanya kemaksiatan. Allahumma. Kemudian dikatakan apalagi manusia mulia di hadapan Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Nabi ini munggai siwa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Kanjeng Nabi tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan semuanya. Allahumma amin. Dengan yang cinta Nabi pasti orang itu akan berbaik-baik saja. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, hubbi ahli baitihi, cintailah keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu indah Pak, bukan harus memberi, tapi cinta itu merupakan salah satu orang tidak membenci, insyaallah. Allahumma amin. Yang ketiganya, wa hubbi qiraatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Ibu-ibu sering baca Quran. Lebih banyak mana baca Al-Quran dan membaca tetangga? Lebih banyak mana baca Al-Quran dengan membaca tetangga? Lebih banyak membaca tetangga. Sehari 3 kali seperti minum obat. Ya, luar biasa. Kalau udah baca tetangga, ya Allah ramenya pol. Tapi baca Quran, ya Allah sepinya pol, Qurannya tidak ada yang buka. Ini model batiniah. Hadirin yang berbahagia, kalau ada orang ahli baca Quran, jadi orang kaya enak, jadi orang miskin enak. Di Cilacap ini ada cerita Bu, seorang kaya tapi tidak bisa baca Al-Quran alias bodoh dalam agama. Kemudian ada yang ahli Quran, alim tapi tidak punya harta benda. Kemudian ngelamar seseorang, anaknya cantik gitu ya. Yang satu
hafal Quran tapi melarat, yang satu kaya tapi bodoh. Kira-kira yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana kira-kira? Yang kaya. Ya dan alim, ada Bu umurnya 97 tahun. Loh kalau mantu kira-kira mbok temenanan gitu ya. Doanya orang yang kaya bodoh dengan orang alim yang melarat, kira-kira mandi mana? Ya, doanya mandi mana? Oh, yang alim. Kalau saya ditanya tinggal mau doa apa? Kalau doanya naik haji, tetap mandi sing kaya walaupun bodoh. Loh, ini yang melarat alim doanya fasih. Yang Rabbi bil Mustafa, yang Rabbi bil Mustafa, balik Makkah Madinah, waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Nangis mata juling, habis air mata, tinggal darah putih. Wah, ternyata memang tidak punya uang, mangkat apa mboten? Dongane fasih ning gak bayar-bayar, mangkat apa ora? Oh, sing alim orang mangkat sebab enggak bayar. Yang kaya ndak usah dongo fase-fase, langsung daftar bayar, mangkat mboten. Tadi milih yang mana? Hadirin yang berbahagia, milih yang mangkat apa sing mboten? Sing mangkat tit nggih tak titin jan ora bolak-balik. Milih sing mangkat. Alhamdulillah, orang Cilacap ini berangkat tak tanya, "Mas, jadi berangkat?" Jadi, Beb. Ngomong jadi aja orang kaya itu ngeden, Bu. Ngomong jadi enak jadi itu. Jadi, Beb. Iya situ. Ini ciri khas orang kaya itu ndak begitu banyak umurnya karena ngomongnya ngeden. Jadi, Beb. Iya situ. Berapa orang, Mas? 9. Iya songo-songo. Begitu mau berangkat kurang 3 bulan ternyata dia ndak hafal surat-surat Al-Qur'an. Saya ngomong, "Mas, udah hafal surat apa, Bib?" Surat Al-Qur'an. Oh, saya kira surat Gaden, Bib. Kalau Al-Qur'an sama sekali nggak ada yang hafal, Habib. Saya ini Fatihah saja karena seringnya genduren dengan tetangga. Pokoknya nggak ada yang hafal. Harus ngapalin 3 bulan ngapalin surat dapat 2. Namanya Qul ya ayyuhal kafirun dengan inna a'tainakal kausar. Hebat enggak ini, Bu? Hebat goblok itu, Bu. Wong saya sebulan sak juz saya hafal kok. Ini modele 3 bulan ini Qul ya ayyuhal kafirun dengan inna a'tainakal kausar. Berangkat enggak, Bu? Berangkat enggak? Berangkat terus bayar. Begitu berangkat modal 2 surat sampai di Mekah langsung tawaf. Begitu tawaf pakai buku manasik haji sampai muter 3 kali, bukunya jatuh hilang. Bingung, stres, ya Allah, ini bukunya hilang, tidak bisa doa ini. Bingung dari bingungnya itu langsung dia ke telepon, kalau di sini wartel. Yang diapalin nama telepon saya, langsung telepon Habib Umar. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Siapa ya? Nah, ya Beb, yang kemarin haji berangkat, yang Habib yang doa itu. Oh, ya apa kabarnya? Beb, enggak begitu baik, Beb. Kenapa? Saya waktu tawaf itu bagus, Beb, saya pakai buku manasik, tapi waktu 4 kali tawaf itu buku manasiknya jatuh, Beb, hilang. Terus saya tidak bisa doa, Habib, saya dibimbing doa dari telepon, Habib. Saya ngomong, kamu 3 bulan saja kuliah dan inna a'taina. Ini kalau dari HP kira-kira terus doa apa? Saya ngomong, tenang Pak Haji, di Mekah sudah banyak yang doa, Anda amin-amin saja, kan ngirit, ndak ngerepoti malaikat. Ada orang doa amin di sana, amin, doa amin, marah dia. Oh, nggak bisa begitu, Beb, saya 1,5 miliar, Beb, habis saya haji kok cuma amin-amin saja, nggak bisa. Yang amin biar ma'ruf amin, itu ya. Kok nggak bisa, harus doa saya ini, gitu ya. Kalau harus doa yang penting pakai robana saja. Oh gitu, Beb. Robana apa, Beb? Ya robana saya ketemu nih. Langsung masuk masjid, tawaf ke 4 putaran lagi. Sampai Hajar Aswad doa, Rabbana
ketemune. Muter lagi sampai Hijr Ismail. Sampai Hijr Ismail doa lagi, Rabbana 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 sak ketemune. Muter lagi, begitu dia doa banyak orang melihat, dia terasa, apa aku keliru dongane ya. Akhirnya ada muasasah haji datang, dia doa dengan keras, ikut di belakangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ikut di belakangnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Malah kayak Coca-Cola. Hadirin yang berbahagia, apal Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, tauba Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai sa'i ini ada jalan yang pelan, ada jalan yang agak kerasan. Nah, di waktu jalan yang pelan, dia doanya juga pelan. Rabbana atina fid dunya hasanah, karena pelan. Begitu jalan agak keras, sampai lempar jumlah ula, sampai akobah, sampai akhirnya orang itu tawaf wada pamitan mau pulang ke Indonesia. Doanya sambil menangis, mati urip karo Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, nangis Rabbana atina fid dunya ya Rabbana atina fid dunya ya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Rabbana atina fid dunya ya Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirah wa qina adzaban ya Rabbana atina fid dunya. Nangis konangan bojone. Ternyata istrinya dua, yang tua namanya Fatimah, yang muda namanya Hasanah. Ketemu istri yang tua, ngono Pak nek kowe modele. Nek ndonga fasih nangis sing dongakno mung bojomu sing enom. Sing Hasanah ki gedene semene Fatimah gak didongakne babar blas. Ini luar biasa. Akhirnya cekel gulune. Kajine kecil diangkat istri yang tua. Wah, sikile munggul utaladil. Ini luar biasa. Udah gitu Pak Haji ngomong, jangan riang lojo ribut ini nang Mekah, nang masjid Mekah, jangan rame-rame lah, yang penting kita damai-damai saja. Tak bagi loro ya kena. Akhirnya dungane bagi dua. Rabbana atina fid dunya Fatimah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang penting aman, alhamdulillah. Itu resiko istri dua, siji Fatimah, siji Hasan. Hadirin yang berbahagia, belum juga sampai rumah. Begitu sampai rumah, ya Allah, yang pilih haji banyak sini, kalau ada orang haji ditengoki apa enggak? Ditengoki apa enggak? Kalau tengok haji kepengen yang pandai doa, enggak ada oleh-oleh, atau banyak oleh-oleh enggak bisa doa. Kira-kira ini milih yang banyak oleh-oleh enggak bisa doa, apa banyak doanya enggak ada oleh-olehnya? Oh, yang banyak oleh-olehnya. Alhamdulillah, sama, saya juga begitu. Setuju saya. Lah sampai di situ hari pertama dikasih oleh-oleh, jam tangan satu-satu. Hari kedua sajadah tebel-tebel satu-satu. Hari ketiga tetangga bawa satu bis pas maghrib. Begitu maghrib ngomong, Ci, kamu dari Mekah baru 3 hari, masih doanya mustajab. Sekarang pas maghrib, ayo ngimami di musola, Ci. Kata Pak Haji, Udining lu aku apale loro tok. Kuliah dengan Ina. Belum pernah saya ngimami, kalau salah gimana? Masa ada haji ngimami salah? Enggak bisa, dikejar dia lari doyok. Begitu kecekan ngimami malah melayu. Taruh di pengimaman, cegati, ayo nanti kon. Ayo kudu ngimami. Begitu mau ngimami ngomong lagi, gini Mas, kamu kan orang tetangga saya ngimami enggak apa-apa. Tapi kalau memang kamu itu ingin makmum dengan saya, jangan hanya 1 bis, 5 bis, 10 bis silakan. Tapi jangan sekarang. Besok kesini pas duhur apa asar. Sebab naik duhur dan asar nggak muni Pak. Allah, gitu lah ya. Ini maghrib ini muni masalah ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini maghrib muni masalahnya nih, harus bunyi. Yang jadi masalah itu nggak bisa wes ngimami maghrib, ya Allah terpaksa ngimami sholat maghrib. Orang ini jelas tidak hobi qiraatil Quran, jelas tidak cinta membaca Al-Quran, jelas tidak biasa membaca Al-Quran. Begitu mau ngimami seperti Mekah. Mekah itu kalau mau ngimami gereng-gereng alias doa pelan. Ngertiin orang itu ini gereng-gereng, ngomong ngimami gereng-gereng dulu. Lah mburine kamu lho kon ngimami malah gereng-gereng. Jare sebelah ngomong wis poran gereng mbok dadi babi ngepet. Luar biasa. Begitu sudah gereng-gereng ya Allah langsung Allahu Akbar. Tadi ya. Model Mekah ndak bismillahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, wasal makmum amin artinya Pak Haji ngomong saya sudah sampai pada titik aman yang pertama. Fatihahnya sampai walad doh. Nah, gelem ra gelem Arab kuliah dulu apa inna dulu. Wah, yang agak panjangan dikit. Langsung Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dilalah lakumnya lupa. Lakumnya lupa diputer. Wala ana abidum ma'abantum wala antum abiduna ma'abud. Belum ingat, muter lagi. Wala ana abidum ma'abantum wala antum abiduna ma'abud. Lakumnya belum ingat, yang buat muter malah lupa. Ya Allah. Dari stresnya bingung, istri yang tua di belakang ngomong, ya Allah, duwe lanangan siji wae lakum kelalen. Akhirnya yang belakang ngomong istrinya, lakum monyong. Saut, lakum monyong. Allahu Akbar, ya Allah, monyong semua. Akhirnya apa makmum kita kok tadi monyong ya mas? Ndak apa-apa, monyong berkah dari Mekah ini. Rakaat yang kedua begitu Fatihah waladhdallin selesai, mau ndak mau dengan inna ataina kal kausar, ya enggak? Kalau kuliah pasti monyong lagi, gitu. Inna ataina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna mburi apa tuh ya? Inna ini yang belakang mau terus ketakut monyong lagi. Berina-ina berkelanjutan, ada anak dari main ketemu bapaknya nyeluk ke Ina, ndak ada yang jawab. Kata anaknya, innalillah pak. Langsung saut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmumnya mati semua. Nggak pernah ngimami, sekali ngimami kasus pembunuhan. Nah, hadirin yang berbahagia, ini masalahnya tidak hubi qiraatil Quran. Coba senang baca Al-Quran, coba menghafal sedikit daripada ayat Al-Quran, tidak akan terjadi ngimami seperti itu. Betul nggak ini? Maka didiklah anakmu hubi qiraatil
Quran. Kalau Al-Quran ini bukan untuk mencela orang. Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekarang masa kampanye, ada kiai-kiai, ada mubalik yang dengan Al-Quran mencela seseorang. Ini Al-Quran ayatnya sekian jadi jumlah 85, ini masuk begini dan begitu. Diyakinkan, dia bilang kalau saya salah 7 turun saya diadab oleh Allah. Apa ini modelnya? Ya enggak? Ini Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini hudal linnas, hidayah dari untuk manusia semua, membedakan mana yang baik mana yang buruk. Itu Al-Quran gitu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati seperti duri, hidup ini terasa sendiri, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Rabbi, aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di
akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Amin. Allahumma Amin. kita minta husnul khotimah. Enggak pernah beribadah, mungkin enggak kira-kira nih. Nah, kalau mintanya husnul khotimah harus sering beribadah. Lalu yang saya tanyakan tadi, sesungguhnya manusia harus punya kecintaan di dalam hati jiwa manusia, gitu ya. Kita arahkan kecintaan yang tidak sia-sia. Hubbi nabikum, cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah keluarga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cintailah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan 3 cinta ini yang didawahkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sia-sia kita hidup. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, waktu sudah sore, kami mohon maaf dan pamit. Ini langsung ke Sungai Bahar, acara di Sungai Bahar. Doakan tidak terlambat seperti Bapak Kapolres tadi, gitu ya. Hadirin yang berbahagia, karena jalannya memang begitulah. Saya mau ngomong apa lagi, adanya seperti itu. Tapi akan menjadi baik kalau zuyinat bi khamsatil asya, itu ya. Maka insya Allah akan dizuyinat bi khamsatil asya. Allahumma sesuk kita ceritakan lagi apa zuzinat bi khamsatil asya, biar penasaran. Anak cuma ngomong tok zuzinat bi khamsatil asya. 5 perkara itu besok kalau ketemu lagi atau ketemu di pasar Jambi. Alhamdulillah. Semoga seluruh yang kami utarakan dan sampaikan ini membawa kebaikan, dan semoga kita semua diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan dari segala kesulitannya, diberikan kesenangan dalam kesusahannya, diberikan kemudahan kita semua untuk mengalami kesulitan seperti apapun. Yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami manusia digolongkan manusia yang minasyakirin, digolongkan manusia yang minasabirin, digolongkan manusia yang minasalihin, digolongkan manusia yang minal muhibbin wal muttaqin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa amalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa ainin wa bagyin wa min syarri kulli dhi syar'inaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa hakina bi taqwa wal istiqamah wa aidna min musibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma lana wa lina ala lina lil masyayikhina wa rijal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna wa taqabbal minna wa adkhil jannata wa najina minan nar. Allahumma aslih lana sa'nana kullahu. Allahumma zidna wa la tangkusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardina wardu'ana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim baqti hajatina wa bil da'awatina wa ajilna bil ijabah wa bil ijabati jadir wa atinal jannata mal abrar birahmatika ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.
Terima kasih seluruh perhatian dan mohon maaf akan segala kekurangan. Akhiru qouli billahi taufiq wal hidayah. Alla fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.